Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pertandingan dari seorang Michael Tal, penyihir dari Riga. Dalam partai ini, Michael Tal memiliki akurasi sebesar 90%. Selain itu juga ada 4 langkah brilian dan 4 kali pengorbanan menteri oleh seorang Michael Tal. 4 kali korban menteri hanya dalam satu pertandingan ya teman-teman. Ini akan sangat luar biasa sekali partainya. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Langsung saja kita mulai analisanya. Tal memegang buah putih dan lawannya adalah Kirjaski. Permainan berlangsung dalam tema Ruy Lopez Berlin Defense ya teman-teman. E4, Tal memulai permainan, kemudian E5, kuda F3, kuda C6, bishop ke petak B5. Ini ya Ruy Lopez ya. A6 didorong, kemudian gajah ke peta A4, kemudian kuda berkembang ke peta F6. Rokade oleh putih, kemudian gajah ke peta E7, benteng ke peta E1 dan B5. Gajah ke peta B3, kemudian hitam rokade dan C3. Kemudian D5, tantangan pertukaran pion oleh hitam dilakukan. Kemudian diterima oleh Tal, pion kali pion. Tapi kemudian di sini hitam melanjutkan dengan E4, mengancam kuda. Tal makan kuda, begitupun dengan hitam, terjadi pertukaran kuda ya, sama-sama makan. Nah, ini adalah yang seru dari seorang Michael Tal ya teman-teman. Langkah normal kalau saya dan juga teman-teman mungkin ya, manusia normal ya, makan pion saja sudah selesai ya. Akan menjadi pertandingannya sangat normal lah ya kalau menteri makan pion ini ya, menteri makan pion. Tapi mungkin akan ada ancaman gajah ke peta ini ya, G4. Itu yang tidak disenangi oleh Michael Tal. Maka Michael Tal memilih mendorong pion ke peta D4. Tujuannya ingin mengeluarkan perwira ya, karena masih hanya satu yang berkembang, dua lah ya yang berkembang. Jadi Tal menunda dulu untuk memakan pion. Kemudian hitam melanjutkan dengan gajah ke petak D6 dan gajah berkembang ke petak G5. Permainan berlanjut dengan gajah kali pion memberikan skak, dimakan oleh raja, dan skak lagi menggunakan kuda oleh hitam. Tentu ini ya ancamannya ya, gajah habis dimakan. Raja berpindah ke tempat yang tepat, yaitu petak G1, kemudian menteri makan pion yang makan gajah maksud saya, dan menteri makan pion dari Michael Tal. Permainan berlanjut dengan kuda berkembang ke peta gajah maksud saya berkembang ke peta F5, kuda berkembang ke peta D2, dan A5 didorong untuk memperkuat kuda karena kudanya berada di peta yang sangat strategis ya. Kuda naik mengancam menteri, terjadi pertukaran gajah dan juga kuda. Raja hitam naik ke petak H7 menghindari ini ya, pinning dari gajah putih. Gajah berpindah ke petak C2 memberikan pinning lagi, shadowing kepada raja hitam, dan raja ditarik mundur lagi ke petak H8. Kemudian datang benteng A ke peta E1, menyusun benteng menguasai lajur terbuka, karena lajur terbuka adalah yang paling disukai oleh benteng. F5 didorong, kemudian benteng naik ke peta E7. Selain lajur terbuka, benteng juga akan sangat kuat ketika ada di lajur ke-7 ya. Kemudian F4 dimainkan dan D5. Tal ingin menciptakan pion bebas ya. Kemudian menteri ke peta H4, tujuannya untuk memberikan skak di peta H2, tapi Tal mengabaikan itu karena raja masih bisa lari ya. Jadi pion terus didorong ke peta D6 dan hitam melanjutkan dengan cek. Raja digeser ke peta F1, kemudian menteri ditarik mundur lagi ke peta H4. Tujuannya jelas ya teman-teman, tujuannya ingin royal fork, kuda ingin berpindah ke peta H2.
Dan mungkin kalau kita sebagai pemain biasa selain Mikhail Tal ya, mungkin ke raja ke petak G1 lagi, aman ya rajanya, tapi akan diskak lagi, balik lagi, akan terjadi remis ya. Tal tidak menyukai hal seperti itu, maka Tal memilih untuk raja ke petak E2, menempatkan rajanya di tengah papan ya, di tempat yang rawan. Kemudian benteng A ke petak D8 ingin mengeliminasi pion, tapi kemudian berlanjut dengan boom, sacrifice the rook ya teman-teman. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikorbankan begitu saja ya. Kita sangat di luar nalar ini ya teman-teman. Akhirnya menteri makan benteng. Tujuannya apa ya teman-teman? Tujuannya jelas ya, ingin mengalihkan menteri dari ini ancaman pion F2 ini, karena menteri putih tidak bisa berpindah selama menteri hitam masih ada di peta H4. Jadi dengan alasan itu Tal akhirnya mengorbankan bentengnya hanya untuk mengalihkan menteri ya. Itu adalah langkah brilian pertama. Kemudian berlanjut dengan menteri ke peta E4, ancaman skakmat. Tapi ancaman itu bisa ditutup dengan kuda ke peta F6 sekaligus memberikan ancaman balik terhadap menteri putih. Menteri naik ke peta G6 memberikan ancaman skakmat lagi di peta G7. Kemudian dijaga oleh benteng ke peta G8. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, menteri hitam sangat jauh dari area permainan, dari area pertempuran ya, menjadi menteri yang sangat pasif, tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara. Kemudian pion kali pion mengancam benteng dan benteng bergeser ke peta F8. Nah, inilah langkah brilian kedua sekaligus pengorbanan menteri yang pertama dari seorang Mikhail Tal, yaitu boom, pion promosi menjadi menteri. Wajib dimakan ini ya teman-teman, kalau nggak dimakan menterinya 2. Jadi pengorbanan pertama, langkah brilian kedua, akhirnya benteng makan menteri, dan kemudian disambut dengan langkah susulan selanjutnya yaitu boom, pengorbanan menteri kedua, dan langkah brilian ketiga ini ya teman-teman, tidak bisa dimakan karena kalau dimakan ada ancaman checkmate. Oke, hitam melanjutkan dengan dorongan pion memberikan skat dan dimakan oleh pion, tetap mengorbankan menterinya Mikhail Tal ya. Berlanjut dengan benteng ke peta E8 menawarkan pertukaran benteng dan tidak bisa berpindah karena raja terkena pining. Dilanjutkan langkah brilian keempat dari Mikhail Tal, yaitu gajah ke peta E4. Tujuannya mematahkan pining dari benteng ya. Benteng kali benteng, menteri kali benteng, kemudian menteri hitam ke peta C1 memberikan ancaman terhadap pion, tapi kemudian Tal melanjutkan dengan menteri ke peta E5 menjaga pion C3 sekaligus memberikan ancaman terhadap pion H5. Cek dilakukan, raja turun ke peta F1, diskak lagi, kemudian raja berpindah ke peta G2. Jadi raja Mikhail Tal ini sempat jalan-jalan ya, rokade ke sayap raja, kemudian jalan lagi ke tengah, akhirnya balik lagi ke peta G2 ini ya, ke sayap raja lagi. Menteri ditarik mundur untuk melindungi pion, tapi kemudian datang serangan lagi, pion ke peta C7, satu peta lagi untuk promosi. Benteng bergeser ke peta F8 dan boom, pengorbanan menteri ketiga dari seorang Mikhail Tal. Menteri dikorbankan, kalau dimakan ada jawaban boom, jadi menteri sekaligus skak dan benteng akan tumbang ya. Raja naik, benteng tumbang lagi. Oke, tapi itu tidak terjadi. Kita kembali ke permainan aslinya, yaitu setelah menteri ke peta G6, menteri ke peta F5, ada dorongan pion G6 mengusir menteri ya. Tapi Mikhail Tal tidak suka diusir-usir, akhirnya menterinya dikorbankan lagi yang keempat, makan benteng, dan dilanjut menteri kali menteri, dan permainan diakhiri dengan great move berupa gajah ke peta B7.
tidak ada cara untuk mencegah promosi pion lagi ya. Jadi kalaupun dilanjutkan, misal raja naik, maka menteri akan promosi, dan menteri dimakan ya. Unggul satu perwira dengan jumlah pion yang sama, maka tidak sulit bagi Mikhail Tal untuk memenangkan pertandingan. Ya, seperti itu ya Mikhail Tal, teman-teman. Luar biasa permainannya, benar-benar apa yang diucapkan Mikhail Tal bahwa ada dua jenis pengorbanan, yaitu yang benar dan yang punya saya, itu memang terbukti ya. Pengorbanan Mikhail Tal ini pengorbanan yang sulit sekali untuk kita nalar ya, sulit sekali untuk kita tiru ya, apalagi kita pemain-pemain amatir seperti saya dan juga mungkin teman-teman yang menonton ini ya. Ya, mungkin itu saja. Semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.